Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pencinta sejarah dimanapun berada. Ya, kali ini kita ketemu kembali dalam channel Hamran El Karim. Ya, semoga saat ini rekan-rekan pencinta sejarah semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Dan saya tak lupa pula saya doakan kepada yang telah like and subscribe pada channel saya, semoga senantiasa sehat, panjang umur, serta bahagia selalu. Oke, rekan-rekan pencinta sejarah, kali ini saya ingin memberikan sedikit catatan-catatan sejarah, yang mana ya, sejarah adalah suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau atau masa lalu ya, yang bisa dibuktikan berdasarkan fakta serta bukti nyata yang jelas. Jadi sejarah itu suatu kejadian di masa dahulu yang pernah terjadi dan bisa dibuktikan secara nyata. Nah, itu yang makan sebuah sejarah. Kali ini ada sebuah bukti nyata yang menunjukkan sebuah fakta sejarah. Ia adalah sebuah alat atau wadah dalam bentuk keramik yang singkat ceritanya biasa kita mengatakannya sebuah tempayan ya. Tempayan ini dia. Ini tempayan. Ini tempayan kuno ya. Ada 2 buah. Saya koleksi ini tempayan kuno. Jadi saudaraku pencinta sejarah manapun, tempayan kuno ini biasa di dalam bahasa Belanda dinamakan martapan ya, martapan. Jadi tempayan ini berasal dari negeri Tiongkok atau daerah Indochina. Di tempayan ini dahulu kala biasa dijadikan sebagai tempat fermentasi tapai, beras dimasukkan ketan, kemudian jadi tapai, kemudian tempat fermentasi dari buah-buahan menjadi sebuah minuman, difermentasi dalam tempat ini dan menjadi minuman. Nah, ini dari abad ke abad telah ada di Indonesia, dan ini peninggalan nenek moyang kita bangsa Indonesia. Sebagian mungkin masih ada. Ini harus kita pelihara. Ada 2 buah ya. Ini kita harus pelihara sebagai bentuk dari sebuah peristiwa sejarah. Dan ini mengantarkan pada sejarah peradaban bangsa Indonesia dari masa ke masa, sehingga dahulu ini dibuat sebagai tempat air juga, tempat menyimpan harta benda. Dan di daerah-daerah lain, tempayan-tempayan ini biasa dijadikan sebagai tempat penyimpanan arwah-arwah leluhur, roh-roh tulang-tulang leluhur. Dan sebagian agama di Indonesia dahulu kala menaruh dupa, kemudian mereka menyembah leluhur mereka, tulang-tulang mereka di sini sebagai kubur tempayan ya. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Nah, jadi rekan-rekan pencinta sejarah di mana-mana berada, jika kita mencari jejak-jejak yang ada dan fakta-fakta sejarah yang jelas, itu sangat banyak sekali dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Itu akan menjadi sebuah sejarah. Dan ini mungkin saya punya 2 buah ini, dan ini mungkin kesekian buah ya masih ada, sebagian besar sudah musnah. Yang pertama karena generasi saat ini sudah tidak mementingkan tentang pentingnya sebuah sejarah ya, tentang pentingnya sebuah peristiwa sejarah. Karena padahal dengan kita mengetahui sebuah proses dari perjalanan hidup itu adalah sebuah peristiwa kemudian menjadi sejarah, adalah kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, itu akan menjadi sebuah peristiwa dan menjadi sebuah sejarah. Nah, kalau kita tinggalkan begitu saja dan akan musnah, maka jejak-jejak peristiwa yang ada, sejarah itu akan hilang. Dan ini juga menjadi suatu edukasi. Kita akan melihat bahwa oh, nenek moyang kita itu pernah
menyimpan air di sini, kemudian bisa menyimpan harta-harta benda. Kalau dulu orang tua saya masih ingat itu menyimpan beras dan lain di sini, kemudian air minum, dan air itu apabila disimpan di dalam sini itu lebih bagaimana ya, lebih nikmat rasanya dan biasanya tidak berulat. Nah, jadi rekan-rekan pencinta sejarah dimanapun berada, inilah guci saya 2. Menurut beberapa sumber, guci ini berasal dari Indochina dan Tiongkok ya, negeri Tiongkok. Kemungkinan guci-guci sudah berabad-abad umurnya. Oke, rekan-rekan pencinta sejarah, ya mari senantiasa kita pelihara sejarah kita agar dengan era modern yang semakin maju, dengan era milenial semakin maju, maka kita harus tahu citra diri kita, jati diri kita sebagai bangsa-bangsa yang penuh dengan berbagai macam peristiwa sejarah. Dan ini kita simpan, kita abadikan, kita rawat sebaik-baiknya agar menjadi satu bentuk edukasi untuk generasi-generasi kita ke depan, anak cucu kita, yang mana apabila kenapa bisa menjadi satu edukasi, karena generasi kita bisa mengetahui, oh yang dulu nenek moyang kita seperti ini, jadi kita lebih canggih lagi, kita harus seperti ini. Kemudian apa kejadian-kejadian yang dahulu yang kurang baik, oh ini kita tinggalkan, jangan kita bawa, kita ambil yang baiknya saja, positifnya saja. Oke, rekan-rekan pencinta sejarah, barangkali cukup sekian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah like and subscribe channel saya. Semoga senantiasa diberikan rezeki, sehat, panjang umur, dan bahagia selalu. Oke, rekan-rekan pencinta sejarah, barangkali cukup sekian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.